Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah saya dengan judul Analisis Perkembangan Inflasi Selama Pandemi Menggunakan Metode Statistika Deskriptif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Reca Audriari Murtiawasinda dengan NIM 215505071110003. Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya. Untuk email saya adalah recaudria@student.ub.ac.id. Abstrak. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menyimpulkan dan mendeskripsikan keadaan inflasi di Indonesia selama pandemi menggunakan metode statistika deskriptif, sehingga dapat diketahui tingkatan inflasi yang terjadi, serta cara menghadapi dan menyelesaikan masalah inflasi tersebut. Untuk meminimalisir dampak negatif dari inflasi, suatu negara harus mampu mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil. Hal tersebut akan menciptakan kondisi ekonomi yang dikehendaki suatu negara. Dengan menggunakan metode statistika deskriptif tanpa ada hubungannya dan kaitannya dengan ekonomi, hasil yang didapat adalah inflasi yang terjadi tahun 2020 dan 2021 atau pada masa pandemi ini adalah inflasi ringan. Bahkan, jika dilihat data inflasi dari tahun sebelum-sebelumnya, inflasi tahun 2020 ini merupakan inflasi terendah. Kata kuncinya, inflasi, masa pandemi, dan statistika deskriptif. Pertama, kita akan memasuki ke pendahuluan. WHO atau World Health Organization secara resmi menyatakan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Pandemi COVID-19 bukanlah pandemi pertama yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2009, virus influenza A, strain influenza atau H1N1 menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan adanya pandemi COVID-19, banyak bidang yang terkena dampaknya, terutama pada bidang ekonomi. Hal ini terjadi karena masyarakat diwajibkan untuk tetap di rumah saja dan diharuskan selalu berjaga jarak dengan orang lain. Akhirnya, banyak orang yang mengalami pengangguran karena di-PHK oleh perusahaannya. Nah, tingkat pengangguran merupakan simbol dari rendahnya produksi nasional yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Rendahnya produksi nasional menyebabkan kenaikan harga yang dapat menyulitkan masyarakat Indonesia, terutama pada masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Selain itu, kenaikan harga barang maupun jasa juga akan menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi di Indonesia mengalami kenaikan. Inflasi sendiri diartikan dengan kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang. Penggolongan inflasi berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 4. 1. Ringan, yaitu di bawah 10% per tahun. 2. Sedang, antara 10-30% per tahun. 3. Berat, antara 30% sampai 100% per tahun, dan yang terakhir adalah hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali, yaitu di atas 100% per tahun. Sekilas, inflasi terlihat memiliki banyak dampak negatif. Akan tetapi, jika dilihat dari penggolongan berdasarkan tingkatannya, inflasi tidak hanya berdampak negatif, melainkan dapat berdampak positif pada bidang ekonomi. Dampak positif ini dapat terjadi jika terjadi pada tingkat inflasi ringan. Masalah yang ingin diketahui dari penelitian ini adalah keadaan inflasi yang terjadi di Indonesia selama pandemi dan tingkatannya, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, atau bahkan hiperinflasi. Manfaatnya, jika inflasi ringan akan meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong masyarakat untuk giat bekerja, menabung, berinvestasi, dan juga memacu perusahaan untuk terus menciptakan dan meningkatkan usahanya. Namun, untuk inflasi sedang, tinggi, hingga hiperinflasi, negara harus membuat beberapa kebijakan. Tujuan dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan keadaan inflasi di Indonesia selama pandemi menggunakan metode statistika deskriptif. 2. Mengetahui tingkatan inflasi yang terjadi. Dan yang terakhir, mengetahui cara menghadapi dan menyelesaikan masalah inflasi tersebut.
Yang kedua, kita akan memasuki tinjauan pustaka atau landasan teori. Penelitian karya ilmiah yang terdahulu, saya ambil dua. Yang pertama ada Jurnal Paradigma Ekonomika volume 16 nomor 3 Bayu Martanto, Syamsuri Jaltan, M. Surya Hidayat dari Prodi Magister Ilmu Ekonomi dengan judul Analisis Tingkat Inflasi di Indonesia tahun 1998 sampai 2020 menggunakan pendekatan Error Correction Model. Jurnal ini berisi analisis mengenai tingkat inflasi di Indonesia sebelum pandemi, tepatnya tahun 1998 hingga 2020. Untuk penelitian yang kedua, saya ambil dari Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi volume 20 nomor 1 tahun 2020, Rocky H. Asa, Trioldi Rotin Sulu, Danish Mandage dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi dengan judul Analisis Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia periode 2006 sampai 2019. Jurnal ini berisi analisis kebijakan moneter dalam menghadapi inflasi sebelum pandemi, tepatnya tahun 2016 hingga 2019. Jadi, dari tinjauan pustaka tersebut dapat ditemukan titik persamaan dan juga perbedaannya. Adapun persamaannya yaitu membahas tentang tingkat inflasi di Indonesia, namun perbedaannya yaitu terletak di variabel dan metode yang digunakan. Penelitian yang saya gunakan ini menggunakan variabel IHK dan data inflasi per bulan selama pandemi, serta metode yang saya gunakan adalah metode statistika deskriptif, jadi nggak ada hubungannya dengan materi ekonomi. Lalu untuk pengertian inflasi, menurut Bank Indonesia, inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkatkan secara umum dan secara terus-menerus. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah IHK atau Indeks Harga Konsumen. Perubahan ini tuh dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Teori inflasi dalam seri kebang sentralan dibagi menjadi tiga, ada teori kuantitas, teori Keynes, dan teori strukturalis. Teori kuantitas ini suatu hipotesis tentang faktor yang menyebabkan perubahan tingkat harga ketika kenaikan jumlah uang beredar merupakan faktor penentu atau faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Untuk teori Keynes, suatu teori mengenai hal apabila kondisi kapasitas ekonomi yang belum punah, maka ekspansi uang beredar justru akan menambah output dan tidak akan meningkatkan harga. Yang terakhir, teori strukturalis. Pendekatan ini menyatakan bahwa inflasi disebabkan oleh faktor-faktor struktural dalam perekonomian, yaitu penerimaan ekspor tidak elastis dan masalah struktural perekonomian negara berkembang lainnya. Pengertian statistika deskriptif. Metode statistika merupakan teknik tentang pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan dari data yang berhasil dihimpun tersebut. Istilah statistika berasal dari kata status atau state yang berarti negara, karena pada awal mula perkembangannya, statistika digunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Statistika deskriptif ini terbagi menjadi dua ukuran, yaitu ukuran pemusatan dan penyebaran. Ukuran pemusatan yang saya gunakan adalah min, yaitu jumlah seluruh angka data dibagi dengan banyaknya jumlah data. Dari min tersebut akan diketahui rata-rata inflasi per tahun untuk mengetahui tingkat inflasi yang terjadi selama pandemi. Dan yang kedua adalah ukuran penyebaran, yang saya ambil adalah jangkauan dan ragam. Untuk jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil untuk memudahkan variasi data-datanya. Sedangkan ragam adalah rata-rata kuadrat deviasi data observasi terhadap rata-ratanya untuk mengetahui disparitas yang menunjukkan seberapa jauh hasil-hasil pengamatan menyebar di sekitar rata-ratanya. Lalu yang ketiga, kita akan memasuki metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menekankan pada analisis data numerik yang diolah dengan metode statistika deskriptif. Oleh karena itu, metode penelitian ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas, inflasi perubahan terhadap variabel terikat, yaitu inflasi per tahun. Sumber datanya dibagi menjadi dua, sumber data primer dan data sekunder. Sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini termasuk data sekunder, yaitu data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dan Bank Indonesia atau BI. Kenapa data sekunder? Karena pengertian data sekunder sendiri merupakan sumber yang tidak langsung didapatkan oleh pengumpul data. Lalu untuk teknik pengumpulan data ada dua. Yang pertama saya menggunakan studi pustaka, yaitu saya mengambil dari penelitian
penelitian lain atau dari karya tulis ilmiah lain, karena untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan inflasi di tahun selama pandemi ini. Hal yang kedua, dokumentasi, yaitu dari Badan Pusat Statistika dan juga Bank Indonesia, karena menyediakan data mengenai IHK dan persentase inflasi setiap bulannya, karena data tersebut akan saya olah menggunakan metode statistika deskriptif untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Untuk metode penelitiannya sendiri menggunakan bidang ilmu statistika yang mempelajari teknik tentang pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan dari data yang berhasil dihimpun. Lalu data yang telah diperoleh tadi akan disajikan dalam bentuk tabel agar mudah diinterpretasikan. Pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dengan memasukkan datanya, lalu dihitung menggunakan format yang telah disediakan oleh Microsoft Excel, dan hasilnya akan diinterpretasikan dan disimbolkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki hasil dan pembahasan. Bisa dilihat di sini dari tabel pertama yaitu data inflasi 2020 hingga 2021. Sumbernya saya ambil dari Bank Indonesia. Hal yang kedua di sini adalah output analisa statistik deskriptif pada tabel 2. Jadi ini dari data pada tabel 1 tadi sudah saya masukkan ke Microsoft Excel, lalu saya olah menggunakan format-format yang telah tersedia dalam Microsoft Excel dan dihasilkan pada tabel 2 tersebut. Nah, berdasarkan tabel 2 tersebut, rata-rata inflasi yang terjadi pada inflasi yang pada tahun 2020-2021 ini adalah inflasi ringan. Bisa dilihat kalau rata-rata 2020 yaitu 2,035833, 2021-nya adalah 2, sedangkan ragamnya 0,400917 dan 0,016067. Jangkauan 1,66 dan 0,35. Maksimumnya 2,98 dan 1,68, sedangkan minimumnya 1,32 dan 1,33. Faktor penyebab inflasi dari hasil data yang didapat dari penelitian bahwa inflasi selama pandemi mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB yang dimulai sejak bulan Maret 2020. Kebijakan ini tuh mengharuskan masyarakat Indonesia untuk tetap di rumah saja, tidak melakukan aktivitas di luar rumah seperti bekerja dan sekolah. Hal tersebut berdampak pada permintaan terhadap barang makin melemah yang diikuti dengan menurunnya pasokan barang. Pada tahun 2020, inflasi IHK atau Indeks Harga Konsumen tercatat rendah sebesar 1,68% yang berada di bawah target inflasi tahun 2020 yaitu 3+1%. Kebijakan pengendalian inflasi. 1. Kerjasama antara pemerintah dan Bank Indonesia telah diwujudkan dengan membentuk tim koordinasi, penetapan sasaran, pemantauan dan pengendalian inflasi atau TPI sejak tahun 2005 itu untuk di tingkat pusatnya. Kerjasama ini tuh antar kementerian juga, yaitu seperti Kementerian Keuangan, Dalam Negeri, Perdagangan, Pertanian, dan lain sebagainya. Lalu pada 2008, TPI ini tuh telah disebarluaskan di tingkat daerah agar memaksimalkan kerjasama antara pemerintah dan Bank Indonesia tersebut. Dampak adanya inflasi rendah, yang pertama pertumbuhan ekonomi akan meningkat. 2. Para pengusaha akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan. 3. Menyejahterakan masyarakat Indonesia. 4. Apabila inflasi domestik lebih rendah dibanding negara tetangga, maka tingkat bunga domestik real menjadi lebih kompetitif sehingga tidak akan memberi tekanan pada nilai rupiah. Ini yang terakhir akan masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama kita dapatkan bahwa inflasi yang terjadi selama masa pandemi ini itu adalah inflasi ringan. Bisa dilihat dari data yang telah dihasilkan, yaitu rata-rata di tahun 2020 adalah 2,035833% dan tahun 2021 adalah 2%. Lalu untuk penyebab inflasi menurun ini itu karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dimulai sejak bulan Maret 2020. Hal ini karena menyebabkan masyarakat Indonesia harus berada di rumah saja sehingga tidak bisa bekerja dan menyebabkan perusahaan harus meng-PHK karyawan yang ada.
Namun dampak positif dari inflasi ringan ini ada 4. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. 2. Para pengusaha akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan. 3. Mensejahterakan masyarakat Indonesia. 4. Apabila inflasi domestik lebih rendah dibanding negara tetangga, maka tingkat bunga domestik real menjadi lebih kompetitif, sehingga tidak akan memberi tekanan pada nilai rupiah. Untuk sarannya, penelitian ini merupakan analisis inflasi selama pandemi menggunakan metode statistika deskriptif, sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dan kaitannya dengan materi ekonomi. Kemungkinan saja jika kita menghitungnya atau melakukan analisis dengan metode yang ada pada materi ekonomi, seperti yang pernah dilakukan pada karya tulis ilmiah sebelumnya, mungkin akan menghasilkan nilai inflasi yang berbeda. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk melakukan penelitian ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.